Masih lama? Alhamdulillah. Lanjut, masih ada 2 poin lagi masalahnya. Sekarang kita masuk apa fungsi dan kedudukan takmir masjid, musola, panitia kurban dalam menerima hewan kurban dan menyalurkan pembagian daging. Ini penting untuk panitia. Orang sering keliru anggapan bahwa seolah-olah panitia kurban itu berkedudukan seperti amil dalam kaitan zakat. Ya saya kan panitia, zakat saja kan kita dapat bagian amil. Ini kan panitia harus dapat. Kedudukannya bukan amil. Ingat, kedudukannya bukan amil. Karena itu penting memahami fikih menerima hewan kurban dan menyalurkan daging hewan kurban. Ulama fikih menyebutkan bahwa takmir masjid atau musola atau panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban. Wakil sahibul kurban dari mudhohi, dari orang yang berkurban. Jadi panitia kurban itu orang yang menerima amanah menjadi wakil orang yang berkurban. Apa tugasnya? Menerima delegasi untuk melakukan perawatan, penyembelihan dan pendistribusian daging hewan kurban sesuai syariat Islam. Karena wakil, maka ilmu tentang panitia itu harus menggunakan ilmu wakalah. Bab tentang mewakilkan, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim menegaskan, sihhatul wakalatu fiha yustahabbu an yubashirul muslimu udhiyatu binafsihi. Disunahkan bagi seorang muslim, ini sunnah, menyembelih hewan kurbannya itu dengan tangannya sendiri kalau mampu. Kalau ngerti, ada laki-laki jangankan menyembelih ayam aja nggak berani. Hai. Kalau tidak bisa, boleh diwakilkan. Ini boleh diwakilkan. Wa in anaba ghairu fi dzabahiha jaza dzalika bila harajin wala khilafin baina ahli ilmi fi hadza. Jadi mewakilkan itu boleh. Nah, ada 4 rukun wakalah. Dalam bab fikih wakalah ada 4 rukunnya. Mewakilkan itu ada 4 unsurnya. Yang pertama yang disebut muwakil, orang yang mewakilkan, yaitu sahibul kurban atau mudhohi, atau orang yang berkurban itu disebut mudhohi atau orang muwakil, orang yang mewakilkan. Lalu yang kedua, wakil. Wakil itu orang yang menerima delegasi amanah untuk merawat, menyembelih dan membagikan daging hewan kurban, yang sering disebut panitia kurban. Ini wakil. Jadi karena nggak ngerti, kadang-kadang wakil lebih galak ketimbang yang berkurban. Sama halnya ibaratnya wakil rakyat lebih galak ketimbang rakyat. Ini bahayanya nggak fikih itu begitu. Yang ketiga, muwakkal fih, urusan yang didelegasikan namanya wakal fih. Dan yang keempat, sighah ijab qabul antara orang yang mewakilkan, muwakil orang yang berkurban dengan panitia kurban. Ini harus ada ijab qabul. Kita masuk di dalam buku kopiah hitam. Ada buku kopiah hitam, kajian fikih ala santri, diterbitkan oleh Lirboyo Pers, pesantren Lirboyo. Cetakan kedua 2017. Ada pertanyaan, bagaimana lafaz yang benar ketika seorang menghendaki kurban itu kurban yang sunnah? Ijab qabulnya itu gimana? Di dalam kitab Khasya'i'anut Talibin juz 3, wala tahsihul wakalati illa bi ijabin, tidaklah sah mewakilkan, tidaklah sah mendelegasikan sesuatu illa bi ijabin, kecuali dengan ijab. Ai maknahu bi ijab qabul, dengan ijab qabul. Ada pertanyaan di dalam buku Kiai Mas Duki menjawab, diterbitkan oleh penerbit Khalista Surabaya
pesantren Nurul Huda Mergosol Malang, ada seorang bertanya, Kiai, misalnya saya membeli kambing Kiai yang akan saya jadikan kurban. Ketika saya menuntun kambing, tiba-tiba tetangga saya bertanya, beli kambing untuk apa Pak? Atau Pak, Bapak beli kambing itu untuk apa? Ketika saya menjawab untuk saya jadikan kurban, untuk saya jadikan kurban, kata Pak Kiai tetangga saya, karena saya menjawab begitu, karena saya menjawab untuk saya jadikan kurban, maka kambing kurban tersebut menjadi kambing kurban wajib, kambing kurban nazar. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kambing kurban itu kambing kurban nazar, kambing kurban wajib, maka yang berkurban tadi tidak boleh makan daging hewan kurban dari hewan itu, dari hewan yang disebut hewan kurban wajib atau kurban nazar. Ini orang bertanya kepada Kiai Mas Duki, bagaimana menurut pendapat Kiai? Karena itu jawabannya Kiai Mas Duki mengatakan, karena itu berkaitan dengan nazar, kita tinjau dulu apa yang disebut nazar. Kita lihat ada 3 rukun nazar. Pertama, nadhirun wa mandurun wa sigotun. Yang pertama orang yang bernazar, kedua perkara yang dinazarkan, 3 itu sigot, ucapan yang menunjukkan nazar berkaitan dengan sigot ini. Nah, Kiai Mas Duki mengutip dari kitab Hasyiah Bajuri juz 2 halaman 310, yang dimaksud dengan kurban nazar apabila seseorang berkata, untuk Allah wajib atasku berkurban dengan ini, maka ucapan ini jelas sejak awal sudah merupakan nazar. Ucapan ini sama seperti kama law qala Allahu alayya udhiyatun aw hukman kama law qala hadhihi udhiyah aw ja'altu hadhihi udhiyah fa hadhi wajibatun bil ajri lakinna fi hukmil mandhura. Ini sama halnya apabila seorang berkata, untuk Allah wajib atasku berkurban, maka ini hukumnya, maka kurban nazar. Ada kemudian bila seseorang berkata, ini adalah hewan kurban, atau diucapkan aku menjadikan ini hewan ini sebagai hewan kurbanku, maka ini masuk dalam kualifikasi kurban wajib disebabkan kata menjadikan. Kalau dalam bahasa Arabnya fahadi wajibatun bil ajli lakinna fi min mandura. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi padahal orang tadi ketika nonton kambing, dia itu memberi kabar. Ketika ditanya, Pak, kambing untuk apa? Orang itu memberi kabar, kambing ini adalah merupakan kambing yang akan saya jadikan sebagai hewan kurban. Maka kalau itu dia ngerti, maka kambing ini saya akan jadikan kambing kurban sunnah. Nah, untuk menyelamatkannya harus dikasih kasa sunnah. Tapi kata imam yang lain, karena tidak ngerti, ya tidak apa-apa. Karena enggak ngerti. Jadi bagaimana caranya tetap menjadi kambing sunnah? Ini contoh pertama. Orang akan menyerahkan hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan seekor kambing kurban sunnah ini dari saya bin kepada bapak, kepada panitia kurban untuk dilakukan pengurusan, penyembelihan dan menyalurkan dagingnya sesuai ketentuan syariat. Jadi sebaiknya kata sunnahnya disebutkan. Atau bisa dengan cara yang kedua, saya serahkan 1/7 hewan kurban sunnah ini, saya serahkan 1/7 hewan kurban ini menunjukkan sapi dari saya dan seterusnya sama, atau kalimat lainnya yang maksudnya menyerahkan, mewakilkan kepada panitia kurban. Nah, panitia kurban, contoh penerimaannya, saya terima hewan kurban sunnah. Kalau nazar disebut nazar, dan akan kami laksanakan perawatan, penyembelihan, pendistribuan hewan kurban ini diberikan kepada 1 orang yang berkurban, 2 disedekahkan kepada fakir miskin, 3 dihadiahkan kepada tetangga, lingkungan, handai tolan, panitia kurban, DKM masjid, ustadz dan tokoh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ibadah kurban Bapak Ibu dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak.
Tapi nanti di belakang, andai kata pun tidak seperti itu, bisa juga yang paling penting maksudnya sudah diketahui. Ini dalilnya dari Syekh Said Sabiq, ma yadullu alaihi ma minal qawli aw fi'lin. Jadi kendati pun orang itu tidak mengucapkan apa-apa, tapi menuntun hewan kurban, diserahkan ini hewan kurban sunnah, lalu kemudian saya terima untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Itu juga sudah cukup, tetapi akan lebih baik kalau ada ucapan-ucapan yang sifatnya itu lebih menegaskan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, karena waktunya tinggal sedikit, jadi sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada karib kerabat, tetangga, lingkungan, ustadz, tokoh masyarakat. Itu sebagai kesimpulannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada yang perlu diperhatikan